Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali mungkin suasana haru masih menyelimuti kita semua, dan kita berharap rasa bangga ini mengapresiasi melihat kemampuan anak-anak kita, terus kita bahwa dalam kehidupan sehari kita, lebih-lebih dalam keluarga kita, insya Allah di rumah-rumah yang senantiasa dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran akan banyak berkah, dan tentunya rahmat Allah dan maghfirah akan turun dalam keluarga kita semuanya. Dan kami tidak lupa atas nama Ibu Fondasi Surabaya mengucapkan jazakumullah khairan hasanal jazak kepada keluarga besar SMP Islam Hidayatullah dan umumnya unit pendidikan di bawah naungan Yayasan Abdul Yatama yang masih mempercayakan metode UMI sebagai metode pembelajaran Al-Quran, dan termasuk lembaga ini yang cukup lama, dan alhamdulillah terbukti hari ini kita saksikan bagaimana pencapaian yang didapatkan diperoleh, dan kami sangat mengapresiasi hari ini berjumpa 177 siswa-siswi putra-putri terbaik dari SMP Islam Hidayatullah. Tepuk tangan untuk lembaga kita, dan insya Allah atas nama Foundation juga kami terus mensupport, memberikan pelayanan, dan tidak lupa kami juga memohon maaf apabila dalam pelayanan selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pengabdi, juga para pengurus di LPIH Hidayatullah. Selanjutnya kami juga mendoakan semoga terus berkembang, berkarya dalam program Al-Quran yang tentunya bisa meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Insya Allah tadi langsung direspon Bapak Ibunya. Jadi memang hari ini kita saksikan luar biasa. Kebetulan Habib Hasan, Habib Umar bisa rawuh, dan tentunya beliau langsung merespon bahwa kayaknya tambah sempit ini, belum lagi dibayangkan tahun depan seperti apa. Apakah tahun depan cukup sampai di sini? Boleh nggak Bapak Ibu menambah? Boleh, lebih menambah, tidak hanya jumlahnya juga kualitasnya. Semoga dimudahkan, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin barangkali ada beberapa pesan yang bisa disampaikan sebelum ini ajar ditutup untuk anak-anak khususnya. Baik, terima kasih Ustaz Hedi. Baik, kami berpesan kepada anak-anakku semuanya, setiap kali istihad, pesan kita kepada anak kita, yang pertama adalah amalkanlah apa yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau setiap hari kalian sudah membaca Al-Quran, tolong itu diamalkan. Syukur-syukur kalau yang sudah bisa membaca Al-Quran bisa menambah hafalannya, dan juga bisa terus bertambah hafalannya, dan harapan kita adalah dengan mengamalkan Al-Quran, anak-anak kita ini bisa menjadi ahlul Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Dan yang kedua, untuk pesan untuk anak-anakku semuanya, saya minta tolong untuk anak-anakku semuanya untuk selalu sholat 5 waktu. Jadi anak-anakku semuanya tolong selalu sholat 5 waktu, ini tanpa diperintah sama orang tuanya. Dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu, tolong anak-anak kita ini juga nanti sholatnya di rumah, tolong ini lebih dikuatkan kembali, andai karena anak kita masih lemah. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan pendidikan kepada anak kita, pendidikan yang terbaik. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, Ustaz harap jadilah kalian anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua kalian. Jika orang tua kalian itu meminta tolong pada kalian, tolong ikuti apa yang beliau sampaikan, selama perintah itu adalah perintah yang baik. Siap anak-anakku semuanya? Nah, mudah-mudahan siap untuk melaksanakan ini semuanya, dan saya minta tolong ayah bunda tolong dibimbing anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya butuh kerjasama yang baik, karena apapun kita lihat, karena mereka masih anak-anak yang terkait dengan 3 hal. Mau Bapak Ibu kerjasamanya nih?
Ya, jadi terkait 3 hal Bapak mohon dibantu ingatkan, yaitu apa? Satu, membaca Al-Quran, menghafal, dan kemudian di rumah. Jadi apa yang mereka lakukan di sekolah itu, harapannya hal-hal itu, kebaikan itu bisa dibawa di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, mengingatkan sholatnya untuk selalu dijaga. Siap Bapak Ibu? Dan yang terakhir, itu menjadi rumus ketika anak kita pengen sukses, mohon dibantu mereka untuk bisa dipermudah berbakti kepada panjenengan. Kita tahu Bapak Ibu, siapa orang yang memuliakan orang tua, insya Allah dia akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membahagiakan orang tuanya, insya Allah dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kami dalam memandu khutbah Quran dan Imtihan Keluarga Besar SMP Islam Hidayatullah kategori Tardil dan Tahfidz. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami dalam mendampingi ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Umi Fonteksnik Surabaya disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan arahan sekaligus motivasi oleh Dewan Pembina Yayasan Abul Yatama Habib Hasan Toha MPM. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu guru kita semuanya atas nama Umi Foundation, yaitu Ustaz Wahyudi serta Asmatul Ustaz Rais serta Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Ustaz Eko beserta jajarannya, dan lebih khusus lagi adalah Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah Ibu Nana yang telah mengemas acara Khatmul Quran dan Imtihan itu ini yang Masya Allah kita patut bersyukur dan cukup menjadikan kita semuanya mengharapkan, yaitu apa, agar Al-Quran yang telah ditanamkan atau telah dididik kepada anak-anak kita semuanya, anak-anak kita bisa terus menjaga Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu baru satu huruf saja. Man qara'a harfun min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, itu adalah kebaikan. Rasulullah SAW wal hasanah bi ajri asyra, yaitu tiap kebaikan itu dibalas oleh Allah itu 10 kali. La aqul, kata Nabi SAW, la aqul alif lam mim harf. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi Nabi SAW mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Kalau dari anak-anak kita sama-sama menyaksikan berapa huruf yang dibaca oleh anak-anak kita, ini luar biasa. Ini yang harus kita syukuri. Dan guru kepala sekolah di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah yang hadir di sini, saya lihat ada kepala sekolah TK, ada kepala sekolah SD, dan juga SMA, mungkin mana ya? Belum kelihatan atau sekolah
Gimana? Baru nyampe ya, karena kita punya program bapak-bapak. Kita itu di SMP maupun di SMA ada program student immersion student study student immersion. Student immersion itu adalah satu program yang menjadi kepingin anak-anak kita itu untuk membuka wawasan global. Anak-anak SMA kita kemarin itu pergi ke Cina. Ke Cina melihat di sana. Yang SMP kemarin itu yaitu di Singapura dan Malaysia. Dan ini nanti akan kita terus programnya ini akan kita tingkatkan, termasuk yaitu nanti di SD. Dan kami sudah memberikan arahan-arahan bagaimana supaya semua, tidak hanya sebagian saja yang ikut, tapi semua. Caranya kami sudah sampaikan kepada direktur maupun yayasan untuk bisa diikuti semua. Ya, jadi insya Allah nanti next pada saatnya itu akan diikuti oleh semua student atau semua siswa kita untuk mengikuti immersion, student immersion ini. Ibu dan bapak dan para orang tua siswa SMP Islam Hidayatullah yang sangat berbahagia. Hari ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita menyaksikan putra-putri kita. Saya sangat yakin ibu dan bapak, saya teringat yaitu 36 tahun yang lalu. Ingat 36 tahun yang lalu, waktu kami pertama membangun lembaga pendidikan Islam, dimulai dari TK. Itu ya Allah, kapan kita itu akan menikmati anak-anak didik kita itu bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Anak-anak kita bisa menghafalkan beberapa surat-surat tertentu. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun kita sekarang bisa menyaksikan. Dan ibu dan bapak saya harus sampaikan, tidak ada harta yang lebih berharga daripada anak yang saleh dan salehah. Tidak ada. Jadi kalau ibu dan bapak itu mempunyai anak dan saleh salehah, ini adalah harta yang paling mahal. Dan ibu bapak harus senang. Bagaimana naudzubillah kalau kita mempunyai anak itu hanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang nothing, yang tidak produktif, yang tidak ada artinya. Anak itu waliyadzubillah, anak itu tidak ada rasa hormat sedikit pun terhadap orang tuanya. Saya akan bawakan satu kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Saya dulu di awal-awal tahun berdirinya yayasan setiap akhir sana waktu di SD dan di SD TK, SD SMP, saya selalu mengingatkan kepada audiens dalam arti orang tua siswa, bapak dan ibu tolong jaga putra putri bapak, yaitu kelanjutan daripada studinya. Karena putra putri bapak telah dididik di lembaga pendidikan Islam, yaitu mulai sholat, bacaan Quran dan sebagainya dan untuk birrul walidain, taat kepada orang tuanya. Dan ini telah diberikan mulai dari TK, SD terus sampai di SMA. Waktu itu baru sampai di SD, kami katakan tolong jangan sekali-kali dalam memilih pendidikan untuk anak-anak kita coba-coba. Sekali lagi saya katakan saat itu, jangan sekali-kali untuk kita memberikan pendidikan anak-anak kita dengan yaitu coba-coba. Saya mau nyekolahkan di negeri, saya mau nyekolahkan di Nasrani karena itu baik dan sebagainya. Terjadilah satu, ini kejadian yang sungguh luar biasa. Kami prihatin sampai akhirnya saya hanya membesarkan kepada ibunya. Yaitu apa? Lulus dari SD Hidayatullah, dia memasukkannya ke sekolah Nasrani. Dianggap SMP yaitu Nasrani itu lebih baik. Masuklah ke sana, dianggap sudah dididik di SD cukup. Padahal SD tidak cukup. Rentan. Lalu setelah dari SMP Nasrani, masuklah lagi ke SMA Nasrani. Saya tidak akan sebutkan sekolahnya, kurang etis. Ya, dan ini kejadian benar-benar. Singkat cerita, anak ini akhirnya masuk ke perguruan tinggi dan subhanallah masuk ke perguruan tinggi
yang satu di kedokteran, yang satu di fakultas yang lain. Itu anak kembar. Begitu akhirnya hilanglah apa yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan Islam Hidayatullah. Datanglah waktu penyesalan itu ibunya kepada saya. Pak Hasan, saya masih teringat pesannya Pak Hasan saat itu. Sekarang anak saya sudah ibu sabar, doakan saja. Ibu tetap doa, jangan sekali-kali terucap di lisannya ibu, yaitu sampai mengumpat atau mendoakan yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Misalnya, wes karepmu bencelokol dan sebagainya. Jangan. Saya bilang tetap doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Terus dan alhamdulillah subhanallah sampailah anaknya itu yaitu dengan pelan dan lambat tahun berkeluarga, alhamdulillah yaitu anak itu menjadi kembali lagi. Nah, kita tidak mau coba-coba seperti ini. Maka ibu dan bapak kami selaku pendiri Yayasan Abul Yatama dan Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, yaitu terus untuk meningkatkan kualitasnya. Dan alhamdulillah bapak-bapak dan ibu dari SMP ini sudah bisa melihat kami dari Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, SMP maupun SMA, kita adalah pionir untuk apa yang disebut dengan yaitu digital class. Kita ada yang pertama. Apa yang maksudnya digital class? Ibu bapak bisa melihat bagaimana aktivitas anak-anak kita semua dengan iPad. Kita teknologi tidak ketinggalan. Walaupun teknologi tidak ketinggalan, tapi anak-anak kita tetap dengan akhlak, dengan adab dan sholat, yang ini yang penting sekali. Dan saya sangat mengharapkan, saya sudah bilang kepada direktur beberapa hari yang lalu dan sebelumnya saya sudah koordinasi dengan yayasan. Kami mengharapkan mulai tahun akademik 2024 ini, yaitu kelas 4 SD, kita sudah digital class. Karena kita punya program juga selain digital class ini, kita punya e-sekolahku. Bapak dan ibu bisa memantau kegiatan putra-putri bapak di sekolahan. Apakah putra-putri bapak ini yaitu nilainya atau ikut ujiannya atau ikut tesnya dan sebagainya, nilainya bagaimana, masuk sekolah kah atau tidak, bapak bisa memantau. Insya Allah seperti itu kita ya dengan e-sekolahku. Ini apa? Di antaranya kita adalah sudah seperti konsorsium yang dipelopori juga dengan Al-Hikmah, yaitu untuk menerapkan e-sekolahku. Jadi fasilitas kita terus berpikir one step ahead. Bapak dan Ibu, ini adalah supaya Bapak dan Ibu tanpa keraguan sedikitpun. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan apa-apa yang telah Ibu dan Bapak saya berikan kepada lembaga ini, misalnya di Jariah atau SPP atau uang infak pembangunan dan sebagainya, itu kembalinya adalah untuk anak-anak kita, untuk fasilitas kita. Saya tidak izinkan uang yang masuk ini dipakai untuk yang lain. Jadi ibu nggak usah ragu, bapak nggak usah ragu, mikir enggak. Sudah saatnya siapa yang mau membesarkan lembaga kita kalau bukan kita. Kalau kita sekarang itu I don't care terhadap, sudah katakan semua mengatakan saya tidak peduli lembaga pendidikan Islam maju atau tidak. Siapa ibu-ibu yang mau memikirkan lembaga kita? Ini lembaga pendidikan Islam Hidayatullah Yayasan Abul Yatama adalah milik kita semuanya. Kita semuanya harus berani mengatakan we are part of Yayasan Abul Yatama. We are part of lembaga pendidikan Islam Hidayatullah. Ini milik kita. Bukan miliknya pengurus, bukan miliknya pendiri, tapi milik kita. Sehingga sudah seharusnya kita harus memakmurkan, sudah seharusnya kita memajukan, dan sudah seharusnya kita mendorong agar lembaga pendidikan Islam ini terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Ibu-ibu dan bapak, pada kesempatan ini, di kesempatan yang baik, saya kepingin kalau tadi anak-anak kita telah banyak dinasihati. Kami dari yayasan selaku pembina Yayasan Abul Yatama ingin menyampaikan, tolong yang sudah kami sering sampaikan kepada nabi kami, yaitu saat ini kami kepingin memberikan kepada orang tua siswa.
ada 7 amalan sunnah yang kami selalu tekankan kepada kepala sekolah dan semua pengabdi, yaitu apa? Tolong ini dicatat, nanti bisa ditanyakan kepada kepala sekolah masing-masing kalau lupa barangkali. Supaya apa? Supaya kita ini apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan kepada Allah, dan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dari Allah. Apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah. Kalau ridho Allah bersama kita, subhanallah, ibu-ibu dan bapak akan merasakan bagaimana mudahnya hidup ini, senangnya hidup ini. Ini yang luar biasa. Apa yang pertama, bapak-bapak dan ibu? Yang pertama yaitu tadi yang dikatakan oleh Ustaz Rais dan Ustaz Wahyudi. Pertama, awal semua aktivitas kita jangan sampai tidak setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari biasakan kita berinteraksi kepada Al-Quran. Minimal baca 1 ayat. Syukur nanti didalami dengan arti. Minimal. Syukur nanti kalau bisa sudah meningkat setengah halaman, 1 halaman, setengah juz, 1 juz dan seterusnya. Jadi tiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, khususnya untuk bapak-bapak, jangan sekali-kali kita, wabil khusus ini adalah pengabdi, kami selalu menekankan, saya tidak kepingin melihat pengabdi Yayasan Abdul Yatama, yaitu apa? Tidak sholat tepat waktunya dan berjamaah. Ini selalu kami tekankan, selalu berjamaah. Coba berjamaah, sholat berjamaah. Ibu-ibu silakan sholat di rumah tepat waktu. Kalau ada putrinya, sholat berjamaah sama putrinya. Yang ketiga yaitu apa? Jangan biasakan kehidupan kita setiap hari keluar dari rumah kita belum sholat duha. Dan ini semua telah dilakukan, dibiasakan di lembaga pendidikan Islam Hidayatullah untuk sholat duha. Lalu kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik, pengabdi di lingkungan Yayasan Abdul Yatama, yaitu saya katakan maaf, saya sangat ekstrim, tidak pantas sebagai kepala sekolah, tidak pantas sebagai direktur lembaga pendidikan Islam Hidayatullah, tidak pantas sebagai guru pengabdi di lingkungan Yayasan Abdul Yatama lembaga pendidikan Islam Hidayatullah, yaitu tidak bermunajat kepada Allah di malam harinya. Yaitu apa? Mohonlah kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kami tidak mampu, kami tidak bisa memberikan pembelajaran, melakukan pembelajaran KBM tanpa pertolongan. Jadi malam hari itu munajat kepada Allah, nangislah. Ini yang selalu kami tekankan. Kepada siapa? Kepada sekolah. Kepada siapa? Kepada direktur. Kepada siapa? Kepada pengurus yayasan. Kepada guru-guru semuanya. Ayo, munajatlah kepada Allah. Kita nggak bisa. Siapa yang tidak haru? Saya ini jujur, saya belum pernah hadir nih. Tadi saya melihat, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi kita lihat tadi itu senandung tadi. Siapa yang tidak terharu? Kami betul-betul terharu. Saya melihat, Masya Allah. Nah inilah nggak pantas sekali lagi. Maka tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah kita memanjakan mata kita di malam hari. Nggak pantas kita kalau mengharapkan yaitu anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang akan menjadi pemimpin bangsa kita di masa yang akan datang. Yaitu ayo kita hidupkan malam kita, hidupkan malam kita dengan munajat kepada Allah. Doakan anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Next, yang kelima, biasakan yaitu apa? Kita untuk selalu berinteraksi, kumpul sama orang-orang yang saleh. Penting sekali. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu akan dikumpulkan dengan kelompokmu. Dan dalam hadis qudsi, Allah itu subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna lillahi malaikatun yasukul jinsa ala jinsi. Jadi Allah akan mengirim orang-orang yang baik kepada orang yang baik. Ini penting sekali. Jadi biasakan kita berinteraksi dengan sahabat, berkomunitas dengan orang-orang yang saleh, supaya apa? Nanti nular pada anak-anak kita.
Jadi anak kita sekarang, ibu-ibu dan bapak, kita lihat kehidupan sekarang itu sangat memprihatinkan. Dulu pada tahun 80 waktu kami sekolah, berarti sekarang itu 40 tahun yang lalu, waktu kami tinggal di Amerika, saya tidak peduli dengan kehidupan di sana. Saat ini saya peduli karena apa? Ini sudah menyangkut bangsa saya, ini sudah menyangkut negara saya, ini negeri saya. Sekarang sudah diacak-acak seperti ini. Pergaulan bebas sudah di mana-mana. Kita tidak ingin. Maka biasakan anak-anak kita kumpul dengan komunitas yang baik, yang saleh. Lalu yang keenam, yaitu apa? Kita mendidik anak-anak kita untuk apa? Membiasakan sedekah. Sudah jangan tanya berapa sedih. Ada dilatih untuk anak-anak kita bersedekah. Tapi kita orang tua harus memulai. Terutama kalau bapak pergi ke masjid, ya, masjid subuh, di masjid di mana bawa uang, masukkan sedekah. Itu akan menyelamatkan kita, akan mengabulkan doa-doa kita. Sedekah. Yang terakhir, yaitu last but not least, yaitu ini yang sangat berat, dan kalau bisa bapak-bapak dan ibu lakukan, insya Allah akan terjaga kita. Apa itu? Menjaga wudu. Menjaga wudu. Karena kita menjaga wudu, sehingga kita kalau bukan pada mahram, ya kita tidak akan bersalaman. Dan alhamdulillah, Lembaga Pendidikan Islam di Dewa 36 tahun, yaitu saya secara pribadi maupun pengurus, yaitu tidak pernah kami itu berjabat tangan dengan pengabdi kami yang perempuan. Nanti bisa dicek seluruh pengabdi kami yang perempuan. Ada Bu Iin yang sudah bergabung sama kami itu kira-kira hampir 30 berapa tahun Bu Iin? 33 tahun. Coba 33 tahun saya nggak pernah salaman sama Bu Iin. Nggak pernah. Sama sekali. Demikian pula yang lain. Ya, sama Penny misalnya sekarang Pak sekolah ini, saya nggak pernah. Kita menjaga. Nah itu salah satu. Kalau kita bisa seperti ini ibu dan bapak, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak rasakan, ya Allah, kok enak ya. Hidup ini sepertinya pemudah-mudah saja. Ada cobaan pasti, tapi cobaan itu pasti, kata almarhum Bapak Soeharto, badai pasti akan datang. Percobaan apapun yang pasti akan datang dan pasti akan lewati dengan baik. Ibu-ibu dan bapak, nanti kalau kepingin pendetail dari 7 amalan sunnah ini, satu persatu saya bisa menguraikan satu masalah, misalnya sholat berjamaah, sholat tepat waktu berjamaah, nanti saya bisa uraikan panjang lebar dan seterusnya. Kalau satu forum sholat berjamaah itu satu materi, terus nanti baca Quran, interaksi dengan Al-Quran satu materi, saya akan bisa uraikan insya Allah pada saatnya. Jadi satu-satu supaya kita lebih mantap, bapak-bapak dan ibu. Bapak-bapak dan ibu jangan ragu, oh selama ini tidak pernah atau jarang bertemu dengan saya karena saya masih ada Bu Madi nggak? Bu Madi masih ada nggak di sini? Nggak ada ya. Yaitu apa? Karena selama ini saya banyak aktif di Yayasan Berdaulat Sultan Agung, tapi per 1 November saya sudah meletakkan, saya sudah 23 tahun, saya bilang Risah Nubuah 23 tahun, dan saya tidak akan melebihi dari Risah Nubuah 23 tahun. Dan sekarang saya di Yayasan Berdaulat Sultan Agung hanya sebagai pengawas, sehingga juga saya lebih ringan. Saya akan kembali yaitu untuk membesarkan Yayasan Abu Yatama, Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Dan alhamdulillah terus Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah ini berkembang dengan baik, dan mudah-mudahan nanti akan ada percepatan. Doakan bapak-bapak, insya Allah biidznillah setelah selesai SD2 nanti kami akan bisa melanjutkan rencana untuk aula yang tadi ini, insya Allah biidznillah ya, sehingga nanti begitu selesai ya itu lebih besar, kita akan lebih semarak dan jumlahnya insya Allah akan lebih bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat ibu dan bapak untuk mempunyai atau memiliki anak yang saleh dan salehah, anak yang akan menjadi yaitu birrul walidain, yang akan memberikan mahkota kepada kita semuanya orang tua, yaitu di yaumul qiyamah. Mereka, anak-anak kita akan berlari, ini bapakku, aku memberikan mahkota kepada kedua orang ini. Ini harapan kita. Selamat sekali lagi, ucapan terima kasih kepada Ustaz Eko, dan ucapan terima kasih kepada Ibu Nana selaku Kepala Sekolah SMP, dan khusus apresiasi yang luar biasa kepada Umi Foundation. Sampaikan salam saya kepada Ustaz Gadir, ya, insya Allah kita satu saat akan bertemu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Hamid Hasan Bahar MPR selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Abdul Yatama. Acara selanjutnya adalah testimoni santri oleh Bapak Wahid Sofwan Esko selaku wali santri Ananda Nadia Aisyah Sofwan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Habib Hasan Putra selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Abdul Yatama, yang terhormat Bapak Umar Toha selaku Ketua Yayasan Abdul Yatama, yang terhormat Bapak Eko Wahyudiono selaku Direktur LPI Hidayatullah beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ratna Rumsari selaku Kepala SMP Islam Hidayatullah Semarang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Ustadz Ustazah SMP Islam Hidayatullah Semarang, yang kami hormati Ustadz tim penguji dari Umi Foundation Semarang, Umi Foundation Surabaya, juga yang kami hormati Bapak Ibu wali murid peserta Hafdzul Quran dan imtihan SMP Islam Hidayatullah Semarang, dan tak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan putra putri anak-anakku tercinta peserta Hafdzul Quran dan imtihan SMP Islam Hidayatullah Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Hafdzul Quran dan imtihan di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan bulan berbahagia ini izinkanlah kami di sini mewakili Bapak Ibu wali murid untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah kita capai oleh putra putri kita tercinta, terkhusus dalam bidang pembelajaran Al-Quran, baik takdir maupun tahfidz di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Yang utama, kami selaku orang tua wali murid mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Abdul Yatama, kemudian KLC Hidayatullah, Umi Foundation, karena telah memberikan fasilitas pendidikan dan pembelajaran Al-Quran yang sangat luar biasa kepada putra-putri kami tercinta, khususnya di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Kemudian ucapan terima kasih juga kami haturkan untuk seluruh ustadz saya yang telah berdedikasi tinggi dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas membimbing putra-putri kami tercinta menjadi generasi Qurani, generasi yang cinta Quran, generasi yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Kami selaku orang tua wali murid merasa sangat bersyukur dapat menitipkan putra-putri kami di SMP Islam Hidayatullah ini, yang insya Allah putra-putri kami berada di dalam lingkungan yang sangat tepat, yang sangat menjunjung tinggi adab dan serta nilai-nilai Islami. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu keunggulan dari SMP Islam Hidayatullah adalah
dalam bidang pembelajaran Al-Quran. Dengan berlangsungnya acara pada pagi hari ini, yaitu Khatmul Quran dan Imtihan, menjadi salah satu bukti nyata bahwa SMP Hidayatullah memang sangat serius dalam mencetak generasi dan yang Qurani. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, untuk mencapai posisi seperti ini, putra putri kita melalui proses yang sangat panjang, dari mulai pramunakosya, kemudian munakosya, sampai dengan imtihan pada pagi hari ini, ditambah lagi dengan adanya parameter standar penilaian dari UMI Foundation yang menjadikan kriteria lulusan capaian pembelajaran Al-Quran ini menjadi jauh lebih baik secara mutu dan kualitas. Dalam proses pembelajarannya, putra putri kami tidak hanya ditekankan hanya hafal dengan cepat, namun juga sangat memperhatikan secara detail untuk kefasihan dan keterampilannya. Rasa haru dan bangga tidak dapat kami sebutkan lagi ketika berada di aula ini. Ketika kita dapat menyaksikan putra putri kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam proses Khatmul Quran, dan juga dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki dengan penuh rasa percaya diri, mampu diuji dengan publik, baik itu ghaib, tajwid maupun hafalan semua ayat. Kemudian kalau untuk anak-anakku yang tercinta, kami ucapkan selamat dan sukses atas capaian pembelajaran Al-Quran yang telah kalian dapatkan. Insya Allah ilmu yang telah kalian miliki ini dapat menjadi bekal kehidupan kalian di masa yang akan datang. Semoga kalian selalu tetap istiqomah, menjaga hafalan, dan terus meningkatkan lagi hingga memperoleh hasil yang maksimal. Anak-anak sekalian, jangan pernah berpuas diri dalam belajar Al-Quran. Pertemuan ini bukanlah akhir dari pembelajaran Al-Quran, namun merupakan satu langkah awal dari sebuah proses untuk dapat lebih mempelajari dan mengamalkan apa itu isi Al-Quran. Ingatlah anak-anakku, dimanapun nanti kalian berada, tetaplah berpegang teguh dan berpedoman pada Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman. Semoga kelak anak-anak sekalian menjadi generasi Qurani, soleh, solehah, dan berakhlakul karimah, kebanggaan kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari kami. Maaf apabila ada kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.